Mungkin bisa langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya secara khusus untuk menelaah mengenai naskah yang disebut The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas. Kebetulan ini salah satu bahan yang pernah saya teliti, dan ini buku pertama yang saya tulis di dalam perjumpaan saya dengan Forum Lintas Agama pertama kali. Terbit sudah cukup lama, tahun 1990-an. Waktu saya masih kuliah di semester terakhir. Jadi saya menulis tentang buku ini, dan sampai sekarang tidak tahu sudah cetak ulang yang ke berapa belas kali. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Andi Yogyakarta. Isinya adalah telaah kritis atas Injil Barnabas, asal-usul, historisitas, dan isinya. Nah, untuk sekedar kita mengetahui, Injil Barnabas ini tidak disebut Injil oleh orang Kristen, karena ini buku yang baru muncul pada abad pertengahan. Dari mana kita tahu itu? Yang pertama, bahasa-bahasa yang berlaku pada zaman Yesus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, dan bahasa Latin. Kalau Bapak Ibu melihat, tidak usah baca Perjanjian Baru. Baca Yosefus, tulisan ahli sejarah abad pertama Yahudi. Baca Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi dan ahli hukum Roma abad pertama. Tentu problematik agama itu antara sejarah dan pewahyuan. Karena setinggi apapun orang Kristen menganggap Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan, tetapi itu kan tunduk pada hukum sejarah. Bahwa kalau benar-benar kitab-kitab itu berasal dari abad pertama, tentu bahasanya ya bahasa yang dipakai oleh orang abad pertama. Kalau kita bicara tentang Mahapatih Gajah Mada dan Anda melihat dokumennya ternyata berasal di zaman Mataram pakai bahasa Jawa Kromo Inggil, tentu itu bahasa zamannya Yosodipuro atau Ronggo Warsito. Zamannya Gajah Mada bahasa Jawa kuno yang belum mengenal tataran Kromo Ngoko misalnya. Begitu juga ketika kita membaca sejarah Yesus atau historical Jesus, tentu Yesus tidak mungkin berbicara pakai bahasa Itali seperti yang disebut dalam Injil Barnabas. Karena bahasa Itali waktu itu belum ada. Bahasa Itali adalah perkembangan atau bentuk baru dari bahasa Latin yang kira-kira baru muncul pada abad ke-10 Masehi. Seperti bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, zamannya Pak Yus Badudu, tentu tidak mungkin Anda paksakan untuk memahami zaman kerajaan Sriwijaya. Nah, ini satu contoh. Perjanjian Baru kemudian melestarikan sejumlah ungkapan dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain. Jadi ini uniknya begini, orang Kristen itu punya kitab yang jumlahnya dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen eksklusif. Itu kitabnya Ariel Sharon, kitabnya Benyamin Netanyahu, kitabnya Rabi-Rabi Yahudi yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau saudara membaca Perjanjian Lama, tidak usah cari penerbit Kristen yang namanya United Bible Society. Anda bisa mencari terbitan Yahudi, misalnya ini Humasi Torah Im Targum Om Kelos. Ini orang Yahudi yang punya. Ini kitab Taurat, ya. Kitab Taurat dengan terjemahan kata per kata, terjemahan samping pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Yesus. Misalnya, ini kitab Taurat bagian yang pertama. Bershit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Vihaaret hayyetah tohu wa puhu wa hosek alfenetehom viruah Elohim merakefet alfenehamayim. Wa yomer Elohim yehi ur wa yehi ur. Ini kitab Yahudi dan kitab Kristen sama. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah pada penafsiran. Jadi sekalipun orang Yahudi menolak Yesus dan orang Kristen percaya Yesus, tapi kitabnya kan sama. Ini yang namanya kitab Taurat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Kita memiliki kitab semacam ini, ada yang usianya lebih dari 2000 tahun.
yaitu yang disebut penemuan The Dead Sea Scroll. Anda kalau belum sempat ke Yerusalem, silakan Anda datang ke Malang, saya punya The Museum Cafe yang mengkoleksi replika naskah-naskah kuno selama ribuan tahun sampai sekarang masih ada di Malang. Misalnya Taurat Samaria, kemudian Masoretik, ini Tauratnya Yahudi, lalu Perjanjian Lama Kristen, ada yang terbitan Yahudi, ada terbitan Kristen, ada yang terbitan dari Libanon, terjemahan kata per kata dalam bahasa Arab. Misalnya teks tadi itu dibaca kalau di Libanon setelah Bereshit bara Iluhi medhas samayim ve'etsaharet diterjemahkan fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard dan seterusnya, kata demi kata. Dan itu pertama yang disebut Perjanjian Lama. Nah sekarang untuk Perjanjian Baru itu tertulis asli dalam bahasa Yunani Koine. Kenapa kok Yunani Koine? Karena pada zaman abad pertama itu seperti dicatat misalnya di dalam teks-teks suci Injil maupun catatan-catatan sejarah sejaman seperti Yosefus, di mana Kristus berkarya itu di tempat yang dinamakan Derek Hayam, Aver Hayarden Gelil Hagoyim. Daerah yang disebut jalan laut itu laut tengah yang namanya Mediterranean Sea. Itu disebut Via Maris dalam bahasa Latin. Yang kedua, Aver Hayarden, seberang sungai Yordan. Konon pada abad-abad sebelum Masehi, itu salah satu bagian dari jalan sutra dari Yordan menuju ke Asia Tengah dan akhirnya ke Nusantara. Dan Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena itu maka komunitas zaman Yesus itu komunitas yang sangat beragam, multicultural, multilingual. Satu contoh, ketika orang Kristen membaca teks Perjanjian Baru diawali dengan Biblos Genesios Yesus Kristus. Teks ini dalam bahasa Yunani karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional waktu itu. Tetapi dalam bahasa Ibrani Sefer, Toledot, Yesua, Hamasiah, Ben David, Ben Abraham. Kitabu Milati Yesu Al-Masih, Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim misalnya. Jadi semua bahasa itu dipakai di Timur Tengah, makanya disebut Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Murid-murid Yesus sendiri namanya juga nama-nama asing banyak. Jadi tidak dibayangkan bahwa Yesus itu semua bahasa Ibrani, tidak. Itu contoh, Petrus itu satu orang namanya 3. Petrus itu bahasa Yunani artinya batu karang, Petra, ya. Kemudian Simon itu bahasa Ibrani, Kefas itu bahasa Aram. Saudaranya Petrus namanya Andreas, itu bahasa Yunani. Ponakannya Petrus namanya Markus. Ponakannya Barnabas dan itu masih saudaranya dan istrinya Santo Petrus. Itu namanya Markus, nama Latin seperti nama Kaisar Marcus Aurelius. Makanya ketika Yesus mendapatkan kitab gulungan Nabi Yesaya di dalam sinagog atau di dalam rumah ibadat Yahudi, pasti dia membacanya pakai bahasa Ibrani. Ruah Adonai alai, roh Tuhan ada padaku. Tapi ketika dia bercakap-cakap dengan para murid, dia pasti dalam bahasa Suryani. Karena itu bahasa dipakai setelah pembuangan dari Babel. Misalnya kata Maranatha, Tuhan kami datanglah. Tali takum, kum itunya bangunlah. Wahai anak bangunlah. Seperti bahasa Arab juga kum. Ya ayuhal muddasir. Kum dan seterusnya kan. Artinya bangunlah. Sama dengan bahasa Arab kum. Etfata, Evata artinya terbukalah. Iftah bahasa Arabnya. Karena memang bahasa Arab, Ibrani dan Aramaik itu satu rumpun. Nah, kalau seorang lahir dari masyarakat Jawa seperti saya, nama saya itu 3 bahasa. Artinya peradaban saya sebelumnya memang sudah dimasuki pengaruh Hindu, pengaruh Buddha dengan bahasa Sanskertanya, pengaruh Arab dengan yang dibawa oleh Islam, tapi Jawa asli tidak hilang. Bambang itu bahasa Jawa. Nur itu bahasa Arab. Sena itu bahasa Sanskerta. Saya harus mengaku bahwa inilah warisan keberagaman saya. Karena saya orang Jawa. Tapi kalau Anda lahir di Manado, satu kampung namanya Maria semua, sulit membedakan. Karena terlalu Kristen. Makanya saya selalu pesan, jangan kita terlalu Kristen. Nanti identitas kita jadi seragam semua. Begitu Anda ke Aceh, semuanya namanya nama Arab. Nama-nama lokal kita hilang. Berbagilah Anda muncul di Jawa dan di Salatiga ini.
Karena nama kita tetap Bambang, ya Romo Bambang ini. Dari gereja ortodok. Ya, berdiri Romo, ini Romo saya ini. Ini gereja ortodok, jadi jangan kaget. Gereja ortodok ya pakai apa? Pakai jenggot, pakai jambang seperti saya begini kalau gereja ortodok. Cuman karena Romo Bambang ini mungkin karena nggak tumbuh aja. Jadi kadang-kadang orang kita ini kagetan, dipikir loh, ini kok gereja seperti Islam, ya enggak lah. Beda dengan Islam. Orang Islam kalau berdoa bismillahirrahmanirrahim, kita berdoanya tidak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kan beda. Kalau ada orang Islam meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Kristen Ortodok meninggal, intikala ila amjadi samawat, beda. Sama-sama Arabnya tapi vocabulary-nya beda. Sama-sama Timur Tengahnya vocabulary-nya beda. Kalau Kubah ada tanda bulan sabit itu Islam. Tapi di seluruh Timur Tengah yang namanya gereja itu berkubah. Nah, jadi dengan demikian jelas bahwa bahasa itu semua dipakai. Maka Yesus disebut Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, atau Yesus Mesiha, itu semua dipakai di Timur Tengah. Makanya ketika Yesus bicara dengan Pilatus, pasti bahasanya bahasa Yunani. Dan bahasa itu dipakai semua, makanya di atas salib Kristus itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Bahasa Latinnya pasti INRI, Yesus Nazarenus Rec Judairum. Di seluruh Indonesia salib kita bunyinya INRI. Karena apa? Karena ini warisan Katolik. Katolik diteruskan Protestan. Protestan diteruskan anak cucunya, Pentakosta, Karismatik. Ya, semua kalau Anda pergi ke Salatiga di Satya Wacana pasti salibnya INRI. Karena apa? Ini warisan Latin. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Turki, ya ada 7 jemaat kuno itu di Efesus, ini Pak Ketua Yayasan Hidayah Bangsa sering ke sana. Anda lihat salib-salib itu kan bunyinya INBI, bahasa Yunani. Yesus, Ho Nasorios, Ho Basilios, Judaion. Kalau di Yerusalem itu pakai Jerusalem Cross yang persegi kayak palang merah itu. Itu biasanya tertulis Yeshua Hanaserat Melek Yehudim, pakai bahasa Ibrani. Nah, bahasa-bahasa ini pada abad pertama. Makanya disebut Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa.